Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung Ibu Desi Ari Sakti SSM Group. Yang saya hormati Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro Profesor Siti Nurjana MA GBI yang hari ini diwakili oleh Dr. Mahfuz Asad MAG. Yang saya hormati Profesor Dedi Nurmansyah MHU yang hari ini sebagai pembicara dalam agenda lomba karya bahasa dan sastra Metro beserta nama-nama yang akan saya sebutkan. Yang saya hormati Dr. Ahmad Muzaki PDI, yang saya hormati Bang Ahmad, yang saya hormati Bang Rifian Hadi Al-Zubri, yang saya hormati Bang Ali Muhammad Al-Barat, yang selanjutnya saya hormati Ketua Komunitas Surabaya Jawa. Yang saya hormati Ibu Rektor Profesor Dr. Siti Nurjana dan kesempatan pagi bulan siang ini diwakili oleh Dr. Mahfuz Asad MAG. Yang saya hormati para narasumber yang sudah hadir di hadapan kita semua, hadirin peserta karya yang berbahagia. Pertama-tama bersyukur adalah terpanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehingga pada kesempatan pagi hari ini bisa sama-sama mengukur silaturahmi dan dalam upaya untuk sama-sama memahami tentang sastra pada umumnya. Dia salawat serta salam semoga dapat berlimpah pada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para peserta dan narasumber yang saya hormati, di sini saya akan melaporkan kegiatan loka karya bahasa dan sastra Metro yang juga rangkaian dalam bingkai festival bahasa dan sastra Kepala Metro. Dan kegiatan pada hari ini adalah merupakan rangkaian kegiatan sebelumnya ada kegiatan sastra, yaitu workshop sastra dari workshop cipta puisi, kemudian cipta cerpen, cipta esai, dan cipta buatan. Kegiatan pendidikan sastra yang sudah kita laksanakan sebelumnya, insya Allah nanti akan menjadi gelaran akhir kegiatan puncak, dan insya Allah nanti akan diadakan pada tanggal 20 malam, insya Allah di Gedung Sesat atau dari tanggal 20 malam. Jadi ada karya yang disebut ada udah buku hasil dari workshop Indonesia kemarin. Jadi ada antologi puisi, kemudian cerpen dan esai, serta ada buatan juga. Kegiatan ini kerjasama antara kami Projo dengan Badan Bahasa Republik Indonesia, yang insya Allah pada tahun ini kami percaya melaksanakan program kegiatan sastra, dan insya Allah ini awal untuk maju bersama di program itu, karena sudah sekitar 20 tahun yang lalu sudah ada di Indonesia itu mulai ada sastra setelah mandek ketika dulu ada sastrawan tua barangkali
Badan Bahasa Republik Indonesia karena sudah berkarya selama 40 tahun lebih. Dan insya Allah dari kegiatan-kegiatan baik itu mereka sampai program karya dan besok di 20 malam insya Allah diseminasinya ada gelar karyanya menjadi pemantik kembali sastra itu yang sudah mulai lemes ya, sudah mulai tidak bergairah meskipun itu dalam tanda kutip sesungguhnya dianggap atau menjadi program pendidikan atau program literasi. Dan insya Allah kegiatan-kegiatan seperti ini akan terus kita laksanakan karena memang komunitas kami Ruang itu memang proses di bidang sastra sesungguhnya. Sudah ada beberapa kegiatan-kegiatan sisi lain yang juga kami lakukan. Barangkali tidak beberapa secara lengkap. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kepada Allah saya mengampun. Dan sebelum saya tutup, kami mohon kepada Bapak Dr. Markus Hasanuddin bisa membuka acara Karya Bahasa dan Sastra itu tahun 2024 dengan tema Merawat Kota dengan Sastra. Demikian, akhirul kalam. Allahumma biqitakum dzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Pekan Karya Bahasa dan Sastra menuju bahasa Indonesia maju. Bapak Ibu, adik-adik yang berbahagia, bukan karya bahasa dan sastra. Acara ini mungkin gaungnya yang besar seperti konser Ahmad Dhani, tapi ini penting bahwa di era sekarang ini kita sebut nama era kita masih ada kita semua yang masih peduli dengan bahasa dan sastra. Luar biasa. Boleh saya bercerita sedikit
saya waktu dia sudah membaca Viva Penyakit Indonesia tulisan Habib Yasin. Dari situ kemudian saya menulis sebuah artikel di sebuah koran di Nasional Jakarta. Saya masih ingat ada satu paragraf yang mengatakan intinya para akademisi itu seharusnya menyempatkan diri untuk membaca karya-karya sastra, terutama sastra-sastra permulaan. Karena dengan membaca karya sastra, kita semua bisa selain mengharuskan diri, juga bisa mendatangkan kebenaran. Saya terpengaruh kata-kata yang terakhir itu dari Dr. Uri. Sekarang saya jadi akademisi, Pak. Saya doktor studi Islam. Saya masih menyempatkan baca cerpen. Sewaktu cerpen itu ada di lampu yang kuning. Sekarang saya belas tidak pernah membaca buku-buku sastra, apalagi cerpen, apalagi puisi. Saya akademisi sekali, tanya di Pak Mujadi. Saya menyampaikan, saya saja yang ingat seperti itu, tidak sempat membaca karya-karya sastra, apalagi yang tidak mempunyai latar belakang penikmat sastra. Saya menyampaikan, ini tugas berat. Ini tugas berat. Saya sadar betul ketika menulis paragraf itu. Waktu itu saya masih semester 2 kalau TK. Saya hanya ingin mengimbau bahwa dosen-dosen saya itu ada menyempatkan baca karya-karya sastra. Nah, saya setelah jadi dosen kok tidak melakukannya, Pak. Saya ingin mengatakan itu saya. Ketika saya tidak melakukannya, ya tentu saja saya ada alasan. Saya ada alasan. Pekerjaan sebagai seorang akademisi, saya sekarang menulis dan seterusnya, singkatnya nggak over, Pak. Nggak over aja judulnya. Saya sampai sekarang masih menyempatkan kalau ada puisi saya baca gitu ya. Tapi kalau membaca novel, ya berat sekali. Saya merasa berat baca novel. Saya sekarang sudah tidak mengenal namanya siapa coba yang sekarang ada di religius, jadi saya namanya tapi enggak. Kalau dulu jangan tanya yang namanya karya sastra apa saja saya pernah membacanya. Tentu saja pada era 80 sampai 90-an. Tapi setelah itu belas tidak pernah lagi, apalagi menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
apakah perlu implementasi kolaborasi pendidik dan seniman memanfaatkan space history untuk mempertahankan kesetaraan lokal atau modern kepada masyarakat ataupun peserta didik di sekolah? Terima kasih. Pertanyaan ini saya tunjukkan kepada Pak Ahmad dan istri. Oke, pertanyaannya boleh diringkas. Apakah perlu implementasi kolaborasi pendidik dan seniman memanfaatkan space history untuk mempertahankan kesastraan lokal atau modern kepada masyarakat ataupun peserta didik? Oke, perlu adanya ini ya, pemanfaatan space story tadi ya. Oke, di sekolahan sastra masuk ke sekolah-sekolah seperti itu ya. Begitu. Oh, oke.